Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sangat merinding sekali ya. Ternyata apa yang dikatakan Ganjar Pranowo pada saat debat Capres yang lalu ternyata ada benarnya juga. Dan kemungkinan juga 100% benar apa yang dikatakan Ganjar pada waktu lalu tentang keamanan cyber. Nah, bahkan saat ini juga Pusat Data Nasional saat ini juga diserang lah hacker dan lain sebagainya. Nah, di sini menunjukkan apa? Ganjar di sini sudah mengerti betul, yaitu untuk menjaga keamanan cyber dan lain sebagainya, untuk menjaga keamanan data dan lain sebagainya. Di situ bahkan juga diungkapkan pada waktu lalu, jauh-jauh hari, yaitu pada debat Capres yang lalu. Di sini bahkan menyinggung tentang cyber, tentang keamanan data dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali loh di sini, yaitu dari Ganjar Pranowo pada waktu lalu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Bahkan Ganjar Pranowo sudah menyinggung soal cyber system kita, termasuk judi online. Bayangkan, jauh-jauh hari sebelum saat ini judi online bahkan merebak. Di situ juga menjadi perhatian dari Ganjar Pranowo ketika debat Capres pada waktu lalu. Bayangkan ketika menjadi presiden misalnya, pasti judi online pasti juga langsung akan disikat ya. Di situ menurut saya sangat keren sekali loh. Debat Capres saja sudah membawa ya termasuk soal keamanan sistem, keamanan data, termasuk juga judi online. Bayangkan. Nah, di sini sayangnya kita malah memilih mengisi kebodohan seolah-olah yang plonga-plongo di depan panggung adalah yang paling tersakiti kalah debat. Saya bangga bersama Ganjar Pranowo. Ya, seperti ini videonya pada saat debat Capres yang lalu. Bahkan tidak hanya menyinggung soal sistem, keamanan cyber dan lain sebagainya, termasuk juga judi online seperti ini. Betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Sangat keren sekali. Dan dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Panda Mikuchan, benar sekarang banyak terbukti pertanyaan di debat Capres Pilpres kemarin. Ya, memang terbukti banget mulai judi online dan bahkan juga di sini juga keamanan dari data di sini bahkan juga saat ini terganggu ya. Di sini dari orang Sialang, kan bisa aja yang tidak memilih Ganjar itu sebagian besar pemain judul. Ya, bisa banget. Di sini dari Ana Ogi, dan sekarang terbukti bro. Di sini dari Anavi, emang sulit, masih banyak yang ya seperti itulah. Jadi komentar-komentarnya di sini sangat bau sekali ya. Gak apa-apa pemimpin yang visioner ya, tapi sudahlah pembelajaran buat rakyat. Jangan karena logistik yang tidak seberapa bisa menutupi nurani. Tetap bangga dengan Gama. Di sini dari Embun Pagi, penyesalan selalu datang terlambat. Di sini dari Jangkrik Bose, saya bangga bersama Ganjar. Nah, di sini yang cukup mengejutkan lagi, yaitu dari beritatirto.id. Nah, memang pada waktu lalu gara-gara ada peretasan dan lain sebagainya, di situ ada desakan untuk mundur, yaitu Kementerian Kemenkominfo di situ yang dijabat oleh Budi Ari selaku Ketua Umum Projo. Nah, di sini bahkan tanggapannya menurut saya sangat wow sekali ya. Di sini Projo menilai tuntutan agar Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur berasal dari kelompok yang kalah Pilpres 2024. Di sini maksudnya juga apa
apa di sini ya. Padahal juga sudah jelas ya, Budi Ari di Kementerian Kemenkominfo ya saat ini juga Pusat Data Nasional juga bermasalah karena ada serangan cyber. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, perilaku pendukung mewakili sikap yang didukung. Sama-sama bobrok anti kritik, padahal si Budi Ari digaji dari uang rakyat. Padahal di sini kritikan seharusnya diterima lah, entah dari yang kalah, entah dari yang menang, seharusnya diterima dengan baik dan memperbaiki lah, yaitu keadaan saat ini pada Pusat Data Nasional. Bukan malah seperti ini, yaitu kritikan berasal dari kelompok yang kalah dan lain sebagainya. Di sini sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini dari tirto.co.id. Di sini Projo desakan mundur Budi Ari dari kubu kalah Pilpres. Di sini sangat lucu sekali. Nah, dari sini muncul desakan dari masyarakat agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya karena Pusat Data Nasional diserang ransomware. Kait hal itu, organisasi masyarakat pro Jokowi menilai tuntutan tersebut berasal dari kelompok yang kalah Pilpres 2024. Nah, terbuktilah di sini Projo sendiri kemungkinan yang tidak move on ya, yang tidak move on pada Pilpres 2024 yang lalu, padahal juga sudah menang ya, menang Pilpres tetapi tidak move on. Semua dikait-kaitkan dengan yang kalah Pilpres dan lain sebagainya. Di sini sangat lucu sekali. Di sini Projo sangat prihatin atas sikap bagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS milik Telkom untuk menyerang Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan tujuan-tujuan politik sempit. Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruan opini publik, kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Projo Handoko pada 28 Juni yang lalu. Handoko juga menuturkan ada yang sengaja menggalang opini sehingga memperkeruh situasi. Tidak hanya itu, dia juga menilai tuntutan tersebut juga dapat memecah belah konsentrasi dalam perang melawan judi online dan pemulihan situs PDN. Lebih lanjut, Handoko juga melihat politisasi yang digalang oleh sebagian kecil tokoh-tokoh akan menguntungkan pihak ingin kejahatan cyber seperti judi online tetap berlangsung lancar dan menghasilkan keuntungan dengan menghisap uang rakyat kecil. Nah, menurut saya di sini juga sudah dikritik pada waktu lalu kerja Kemenkominfo. Bahkan juga banyak berita-berita yang terjerat kasus judi online dan lain sebagainya. Tetapi kenapa baru saat ini ketika ada tuntutan mundur, fakta-fakta menurut saya malah dibalik-balik ya. Menurut saya sangat lucu sekali di sini ya. Jadi menurut saya jangan dikit-dikit orang yang kalah Pilpres mengkritik, desak mundur, orang yang kalah Pilpres tidak bisa move on. Menurut saya sangat lucu sekali. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga, yaitu Ganjar Pranowo padahal juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelum Pilpres, malahan saat debat Capres di situ sudah mengingatkan tentang keamanan cyber dan bahkan juga menyinggung soal judi online. Bahkan masyarakat yang lainnya belum terfikirkan ya tentang bahaya judi online. Di sini Ganjar Pranowo sudah memperingatkan tentang judi online dan bahkan juga pinjaman online dan tentang keamanan cyber lainnya. Menurut saya sangat keren sekali lah. Ini Ganjar Pranowo terbukti visioner ya. Padahal ya capres lainnya belum terfikirkan tentang hal ini. Ganjar sudah memikirkan dan saat ini pun juga satu persatu mulai kejadian. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Ali Taufik yang didukung hobi bokep pendukungnya juga. Yang penting anaknya normal. Di sini dari Yanti, kelompok yang kalah jadi kambing hitam. Di sini dari The Last Print, Projo pamer kedunguan, Menkominfo nggak becus kerja, penggantinya yang terbaik adalah profesional di bidangnya. Di sini dari Tumbang Terus Kocak, efek kalian nggak terima kalau Projo udah sampai Elon Musk not respect juga, nggak punya skill hanya karena cari muka ya dan sebagainya. Ya, seperti itulah. Tetapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.